Selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa kalau ngomongin soal keuangan itu kok kayaknya ribet banget ya? Penuh teka-teki. Tenang, sebenarnya nggak serumit itu kok. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana semua ini nyambung satu sama lain. Coba deh, pernah nggak kamu ngerasa gini? Kamu lagi pusing atur gaji bulanan, di TV ada berita soal ekonomi negara yang istilahnya aneh-aneh. Terus, pas jalan keluar, lihat logo perusahaan gede di mana-mana. Kayaknya semua itu hal yang beda-beda dan nggak nyambung kan? Nah, di sini kita bakal coba sambungin semua potongan teka-teki itu. Kita bakal lihat benang merahnya, gimana sih isi dompet kita ternyata nyambung ke kondisi sebuah perusahaan dan bahkan ke ekonomi negara kita secara keseluruhan. Oke, perjalanan kita mulai dari yang paling dekat sama kita. Yup, dari dompet kita sendiri. Karena ya, gimana mau ngerti gambaran besarnya kalau pondasi keuangan pribadi kita aja belum kokoh kan? Jadi, kuncinya itu cuma satu, kendali. Dan cara paling gampang buat kendalian itu ya lewat budgeting bulanan yang simpel. Menurut Hoki Bank ada 3 langkahnya nih. Pertama, catat semua pemasukan kamu. Kedua, jujur sama diri sendiri, lacak duit kita tuh larinya kemana aja. Dan yang ketiga, berani buat ngerem pengeluaran yang nggak perlu-perlu amat. Nah, ini nih, konsep yang kelihatannya sepele tapi penting banget. Bedain antara kebutuhan sama keinginan. Kebutuhan itu ya hal-hal yang kalau nggak ada, kita nggak bisa hidup. Makanan, tempat tinggal, transportasi, gitu-gitu. Nah, kalau keinginan, itu lebih ke gaya hidup. Bisa bedain dua ini aja, udah jadi langkah besar buat belanja lebih bijak. Dan ini dia aturan emasnya. Anggap aja angka 30% ini lampu kuning. Kalau total semua cicilan kamu, apapun itu, cicilan motor, KPR, kartu kredit, udah lebih dari 30% gaji bulanan, wah, itu tandanya harus hati-hati. Aturan ini penting banget biar kita nggak kejebak sama utang yang memberatkan. Oke, dari dompet pribadi, sekarang kita naik level ya. Kita coba zoom out sedikit buat lihat gimana sih cara perusahaan ngelola duit mereka. Anggap aja kita lagi ngintip rapor keuangan sebuah bisnis. Di rapor itu, yang pertama kita lihat adalah aset. Gampangnya, aset itu semua yang dimiliki perusahaan dan punya nilai. Mulai dari duit kas, gedung kantor, mesin di pabrik, sampai merek dagang mereka, itu semua aset. Nah, lawannya aset itu adalah liabilitas. Ini kebalikannya. Intinya, semua yang harus dibayar perusahaan ke pihak lain. Bisa itu utang ke bank, tagihan ke supplier, atau gaji karyawan yang belum dibayar. Lalu ada yang namanya laba bersih. Nah, ini dia nih, nilai akhir di rapornya. Setelah semua pendapatan dihitung, terus dikurangin semua biaya operasional dan pajak, sisanya itulah keuntungan bersihnya. Ini yang paling sering dilihat orang. Dan semua itu nyambungnya ke satu rumus sakti ini. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Artinya, semua yang perusahaan miliki itu sumbernya kalau nggak dari utang, ya dari modal sendiri. Simple kan? Rumus ini tuh ibarat jantungnya laporan keuangan semua perusahaan di dunia. Oke, dari individu udah, perusahaan udah, sekarang kita zoom out lagi lebih jauh. Kita lihat gimana semua ini ngebentuk gambaran ekonomi sebuah negara. Dan yang paling penting, apa sih dampaknya buat kita semua? Nah, ini proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Angkanya kelihatan naik dari 5% di 2025, jadi sekitar 5,1% di 2026. Emang sih naiknya nggak drastis, tapi ini nunjukin ada perbaikan yang moderat dan stabil. Artinya buat kita, ini sinyal bagus. Harusnya lapangan kerja makin banyak, dan bisnis-bisnis makin berani buat berkembang. Terus, pertumbuhan ini datangnya dari mana sih? Coba lihat deh. Wah, lebih dari setengahnya. 53% itu datang dari belanja kita semua loh, konsumsi rumah tangga. Ini bukti paling nyata kalau cara kita ngelola dompet di awal tadi itu benar-benar ngaruh langsung ke kesehatan ekonomi negara. Tapi ada tantangannya juga. Rupiah diprediksi bisa melemah. Kalau angkanya sampai segitu per dolar, artinya ya siap-siap aja barang-barang impor bakal lebih mahal. Mulai dari komponen elektronik buat gadget kita sampai beberapa bahan makanan di pasar. Nah, di tengah-tengah obrolan kita soal keuangan pribadi, perusahaan, dan negara, ada satu pemain baru yang ngubah semuanya. Namanya fintech atau teknologi keuangan. Ini kayak game changer-nya yang nyambungin semuanya dengan cara baru. Dan dampaknya itu nyata banget loh. Lihat aja data ini. Cuma dalam 3 tahun persentase orang Indonesia yang punya akses ke layanan keuangan formal itu naiknya hampir 9%. Ini bukti konkret gimana teknologi ngebantu banyak orang buat ikutan masuk ke sistem ekonomi modern. Jadi, fintech itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, teknologi yang dipakai buat bikin urusan duit jadi lebih gampang.
Mulai dari bayar-bayar, pinjam duit, sampai investasi, semuanya jadi lebih cepat, lebih murah, dan bisa diakses sama siapa aja, di mana aja. Tapi ya, tentu aja perjalanannya nggak selalu mulus, masih ada PR besarnya. Kayak akses internet yang belum rata, terus soal keamanan data kita sebagai pengguna juga harus kuat. Dan penting banget nih, perusahaan fintech sama bank konvensional harus bisa kerja bareng biar dampaknya makin maksimal. Jadi, inilah inti dari semuanya. Budget bulanan yang kamu bikin, laba bersih perusahaan yang kamu lihat di berita, dan pertumbuhan ekonomi negara, semuanya itu bukan lagi teka-teki yang terpisah. Mereka semua adalah bagian dari satu ekosistem yang sama, di mana setiap bagian mempengaruhi yang lain. Nah, sekarang kita semua udah lihat gambaran besarnya, dari isi saku kita sampai ke level negara. Pertanyaannya bukan lagi apa, tapi kapan. Petanya udah ada di tangan kamu, jadi apa nih langkah pertama yang bakal kamu ambil?